Aneh ya, kita tuh rela ngantri, rela bayar, cuma buat ditakut-takutin. Kalau nonton film horor kan gitu tuh, ngantri, bayar, terus takut-takutin gitu. Tahun kemarin aja nih, 2025, 65% penonton film di Indonesia tuh nontonnya film horor gitu. Nah, ini menarik karena manusia itu sebetulnya makhluk yang menghindari bahaya. Tapi ketika kita nonton film horor, kita malah ngundang bahaya itu masuk ke dalam kepala kita. Nah, hari ini nih gue mau bahas soal film horor nih ya, bukan bahas soal setannya atau hantu-hantunya gitu. Gue pengen coba bahas dari science, riset medis maupun branding. Kenapa sih film horor itu ternyata, bukan kenapa sih ya, ternyata film horor itu adalah vitamin buat mental kita gitu. Pertama kita coba masuk ke dasar psikologinya dulu ya. Ada pakar namanya Dr. Glenn Sparks. Ini dia nih orang ini. Beliau profesor komunikasi dari Purdue University. Dia bikin riset di tahun 80-an, lalu dikasih nama safe threat gitu. Jadi penjelasannya gini nih, otak kita, ini bukan otak nih, dengkul ya. Nah ini baru bener nih. Otak kita itu di bagian bawahnya ada yang namanya amigdala. Nah amigdala ini adalah pusat emosi dan rasa takut yang udah purba banget gitu ya. Dia ini nggak bisa bedain nih mana yang ancaman nyata dan mana yang cuma gambar gitu. Tapi ada satu bagian otak kita lain lagi nih di bagian depan gitu atau bagian atas namanya prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex ini tahu kalau kita aman. Jadi gabungan kedua ini nih bikin kita akhirnya ketagihan untuk ditakut-takutin di film horor gitu lah kurang lebih ya. Kalau urusan otak-otak ini lu tanya Dokter Stefani deh, dia lebih jago jelasinnya mungkin. Nah, kalau kita lihat film Conjuring tahun 2013 ya rilisnya, film Conjuring sutradaranya James Wan. Ini kan ceritanya tentang pasangan penyelidik paranormal gitu ya, Ed dan Lorraine Warren yang sedang menangani kasus di keluarga Perron yang rumahnya berhantu gitu. Nah, film ini sukses besar nih, karena James Wan ini jago banget mainin si safe threat tadi gitu. Jadi kalau ingat ada adegan tepuk tangan di kegelapan gitu, secara medis nih detak jantung penonton saat itu melonjak drastis. Tapi karena penonton tahu mereka sedang ada di bioskop, sedang nonton di kursi yang duduk di kursi yang empuk gitu dan sambil makan popcorn mungkin. Jadi lonjakan rasa deg-degan itu tadi tuh berubah jadi adrenalin yang menyenangkan gitu. Jadi definisi safe threat kurang lebih gitu tuh. Jadi kalau kayak kita ini loh naik roller coaster, kalau kita naik roller coaster kan deg-degan dan ngeri gitu ya, tapi kita bisa ketawa gitu karena kita tahu ini aman karena kita pakai sabuk pengaman dan lain sebagainya gitu. Kurang lebih penjelasannya gitu ya. Lalu ada teori kedua dari Dolph Zillman. Beliau ini profesor psikologi dari University of Alabama. Jadi di tahun 1971 ya, dia menerbitkan teori yang dikasih nama excitation transfer. Jadi intinya gini nih, rasa takut yang luar biasa itu ternyata meninggalkan sisa energi di tubuh gitu. Jadi kalau tadi balik ke film horor, jadi begitu film selesai, energi takutnya itu sebetulnya nggak hilang, tapi berubah wujud. Jadi rasa lega yang luar biasa gitu. Adrenalin yang masih tersisa di tubuh itu justru memperkuat perasaan positif atau euforia setelahnya. Nah itu tuh kenapa film horor sering dijadiin ini ya sarana gitu atau pilihan utama buat PDKT atau first date gitu. Karena secara psikologis rasa takut yang dialami bersama itu menciptakan ikatan emosional yang kuat gitu. Jadi kita seolah-olah kayak merasa telah bertahan hidup bersama gitu. Kalau udah pernah nonton film Pengabdi Setan karya Joko Anwar, ini reboot dari film dengan judul yang sama tahun 1980 ya, Pengabdi Setan. Film ini kan ceritanya tentang sebuah keluarga yang diteror setelah ibu mereka meninggal dunia. Nah, setelah nonton film ini, orang-orang tuh ramai bahas sosok ibu tadi gitu ya. Nah ini bentuk excitation transfer tuh. Jadi kita bisa bahas bareng, ketawa bareng, nyeritain betapa kagetnya kita atau takutnya kita dengan sosok ibu tersebut gitu. Saat situasi yang mencekam itu kita bahas bareng. Jadi karena rasa takutnya tadi udah berubah energi jadi energi kolektif yang bikin kita ngerasa puas gitu dan pengen bahas terus-terusan. Kayak seolah-olah kita barengan nih, kita bersama tuh berhasil melewati ujian mental bersama gitu. Nah sekarang nih kalau kita bicara data medis, ada sebuah studi menarik yang rutin dilakukan sejak tahun 2020, namanya Science of Scare Projects. Project ini nih didanai oleh perusahaan namanya Broadband Choices dari Inggris gitu ya. Nah eksperimennya ini nih, mereka ngumpulin orang-orang banyak itu, ratusan bahkan jumlahnya,
lalu dipasangin alat monitor detak jantung atau heart rate, lalu mereka disuruh nonton film horor barengan tuh. Nah, hasilnya secara konsisten tuh menunjukin bahwa film yang paling bikin jantung deg-degan gitu atau mau copot gitu, ternyata bukan yang cuma banyak hantunya, tapi yang punya elemen uncanny valley. Nah, ini istilah uncanny valley ini dicetuskan oleh pakar robotik namanya Masahiro Mori di tahun 1970. Uncanny valley ini nih, apa ya, merujuk pada rasa tidak nyaman manusia saat melihat sosok yang menyerupai manusia tapi bukan gitu. Kayak orang tapi ada yang salah gitu. Nah, makanya ada di Indonesia nih hantu-hantu modelan pocong, kuntilanak tuh jadi populer gitu ya, karena kayak orang tapi bukan gitu, tapi ada yang salah, nah kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh uncanny valley dan itu bikin sosok itu jadi lebih mengerikan. Nah, di Science of Scare Project ini ada satu film yang selalu menduduki peringkat satu tuh. Disutradarai oleh Scott Derrickson dan dibintangi oleh Ethan Hawke. Judul filmnya Sinister. Nah, ini ceritanya tentang penulis yang menemukan gulungan film gitu di loteng rumah barunya gitu ya. Nah, film ini nggak pakai monster raksasa, tapi pakai rekaman-rekaman tua yang buram gitu dari sosok yang bernama Bugul. Wajahnya pucat mirip manusia, tapi bukan manusia gitu. Nah, ini nih contohnya Uncanny Valley gitu. Wajah yang mirip kita, tapi salah itu ternyata jauh lebih mengerikan bagi otak kita nih daripada bentuk monster atau alien begitu. Nah, sekarang kalau kita bicara soal eksekusi di lapangan nih, kan ada beberapa trik teknis yang bikin sebuah film horor itu bisa meledak di pasaran film gitu ya. Kalau gue denger-denger tuh kayaknya katanya harus ada minimal harus ada 40 jump scare atau harus ada 40 adegan ngagetin lah, kurang lebih gitu. Biar penonton puas. Nah, itu katanya sih jaminan buat film horor jadi sukses. Tapi kalau menurut gue sendiri sih, kuantitas itu tuh nggak jamin kualitas gitu. Sebetulnya kunci utamanya bukan seberapa banyak jumlah ngagetinnya menurut gue ya, tapi dari manajemen suspense-nya. Nah, terkait ini nih ada 3 formula yang sering dipakai di film oleh filmmaker horor yang sukses gitu, baik di dalam maupun di luar negeri. Pertama tuh the rule of three. Jadi jangan langsung kasih hantunya di depan muka gitu. Kita harus mainin ekspektasi penonton dalam 3 tahap. Gangguan pertama itu tipis, lalu yang kedua makin jelas, nah yang ketiga tuh baru dikasih boomnya tuh, muncul hantunya, jebret gitu. Kayak ada yang ngintip. Nah, teknik ini nih bikin penonton kayak nggak punya ruang buat napas, karena mereka terus-terusan mendebak kapan puncaknya gitu. Lalu yang kedua namanya weaponizing silence atau senjata keheningan. Jadi film horor yang benar-benar ngeri itu bukan yang apa ya ngaget-ngagetin dalam bentuk suara jeder atau suaranya terus-terusan gitu meledak-ledak dan lain sebagainya dari awal sampai akhir. Justru keheningan total itu bikin suasana jauh lebih mencekam. Jadi misalnya gini, filmnya ada background musiknya tiba-tiba diem tep gitu. Nah, indera pendengaran penonton tuh bakal jadi super sensitif. Terus akhirnya di momen hening itu suara detail kayak langkah kaki atau gerakan kain justru bikin suasana jadi lebih mencekam gitu. Nah, ini weaponizing silence namanya. Yang ketiga tuh relatable monster. Kenapa sih hantu di Indonesia tuh kayak apa nggak ada matinya gitu ya? Selalu bikin ngeri gitu. Karena mereka lokal. Jadi trik paling jitu itu adalah mengambil elemen yang sangat dekat dengan keseharian kita. Misalnya ritual tertentu, benda di rumah, atau mitos kantor, atau ruangan-ruangan tertentu kayak gitu ya. Jadi ketakutan yang paling sukses adalah ketakutan yang nggak berhenti di bioskop, tapi dibawa pulang ke rumah. Jadi misalnya ada adegan serem di kamar mandi. Nah, ketika kita pulang ke rumah kan kita masuk kamar mandi ya pasti ya. Nah, jadi ketika kita masuk kamar mandi kita di rumah, kebayang tuh adegannya. Jadi yang rasa ngeri di bioskop dibawa sampai rumah, kurang lebih gitu ya. Dan ujung-ujungnya sih menurut gue horor itu soal gimana mengelola emosi manusia ya. Kita nggak perlu ngagetin orang tiap menit, tapi kita cuma perlu bikin mereka merasa nggak aman di kursi mereka di bioskop sepanjang film gitu. Nah, kalau kita tarik ke persoalan kreatif gitu atau branding mungkin ya, film horor itu menurut gue ngajarin satu hal penting. Jadi antisipasi seringkali jauh lebih mahal harganya daripada eksekusi. Maksudnya tuh gini nih, di film horor momen paling mahalnya itu bukan pas hantunya muncul atau eksekusi jump scare-nya, tapi di momen antisipasi. Saat penonton nungguin di kegelapan nih bakal ada apa nih? Oh, ini bakal ada setan yang muncul apa enggak? Nah, itu saat di momen antisipasi itu
imajinasi penonton biasanya bergerak sendiri. Jadi rasa takutnya tuh berkali-kali lipat gitu. Nah, kalau di dunia branding kan prinsipnya kurang lebih sama gitu ya. Kita tuh nggak harus selalu jualan atau pamer produk, pamer fitur, atau strategi hard sell seperti itu. Tapi kadang eh, kita tuh bisa munculin fitur tahap demi tahap. Jadi kita harus ngebangun rasa penasaran gitu ya. Bikin audiens merasakan sesuatu dulu sebelumnya akhirnya mereka lihat produk aslinya dan memutuskan untuk beli. Jadi kalau kita lihat cara-caranya Apple, kalau lagi rilis iPhone baru misalnya, mereka kan nggak langsung kasih lihat semua fiturnya gitu ya. Mereka bangun antisipasi, bikin orang penasaran dan nebak-nebak, sampai akhirnya mereka rilis beneran dan orang akhirnya tahu dan orang udah penasarannya terpenuhi dan akhirnya malah antri buat beli gitu kurang lebih. Jadi kalau balik lagi ke genre horor, jadi genre horor atau film horor itu ya bukan soal hantu sih, tapi soal bagaimana kita mengelola emosi manusia. Ya begitu juga dengan branding. Kita kan nggak cuma jualan barang, tapi jualan pengalaman dan rasa ingin tahu gitu. Oke, itu bahasan kita hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, sama tekan loncengnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.